Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Nalizen. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. NPM saya 1840501108. Dan jadi pada video kali ini saya akan mewawancarai masyarakat untuk mengetahui seberapa jauh sih pengetahuan mereka mengenai hukum kekayaan intelektual, sekaligus juga mengedukasikan mereka tentang betapa pentingnya hukum kekayaan intelektual, serta apa aja sih sebenarnya itu hukum kekayaan intelektual itu. Nah, baiklah, pertama, Bapak pernah dengar nggak istilah tentang HKI? Belum pernah. Nah, kalau misalnya hak cipta pernah dengar? Hak cipta pernah dengar? Oh, hak cipta pernah dengar. Kira-kira menurut Bapak nih, hak cipta itu apa sih sebenarnya? Hak cipta itu hak yang diberikan kepada orang terhadap sesuatu yang itu hasil karyanya. Hasil karyanya sendiri. Hasil karyanya sendiri. Oke, nah itu udah benar. Jadi hak cipta itu sendiri merupakan bagian dari HKI. HKI itu adalah hukum kekayaan intelektual. Nah, jadi hukum kekayaan intelektual ini merupakan hukum yang melindungi hak atas ciptaan seseorang. Misalnya seseorang menciptakan sesuatu lagu, hak hukum ini melindungi hak-hak orang tersebut. Nah, haknya ini biasa Bapak dengar hak-hak apa aja yang dilindunginya misalnya? Yang sering didengar itu hak menciptakan lagu, ya. Hak membuat satu alat, Misalnya kayak dia dapat uang nggak kalau dari ciptakan tuh? ya, dia dapat uang. Nah, iya, jadi kalau orang pakai karyanya, dia dapat uang kan hasilnya dari situ. Aturannya itu dapat uang. Iya, jadi sebenarnya haknya itu bukan cuma uang aja kayak ekonomi. Jadi hak yang dimiliki itu ada dua, hak ekonomi dan hak sosial, atau haknya itu seperti misalnya namanya dicantumkan jika karyanya digunakan. Seperti itu. Misalnya ada penyanyi lain membawakan lagunya. Nah, penyanyi itu wajib mencantumkan namanya dan tidak boleh menjelek-jelekan karyanya. Seperti itu. Nah, jadi HKI ini ada banyak macam-macamnya. Yang pertama itu adalah hak cipta yang tadi sudah dijelaskan. Lalu ada hak kekayaan industri yang meliputi, pertama ada paten, ada merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Nah, kira-kira kenapa sih hak tersebut harus dilindungi menurut Bapak? Karena untuk menghargai jerih payah orang yang sudah menciptakan hasil karya seseorang. Nah, betul. Nah, jadi tujuan dari penerapan HKI ini adalah yang pertama, antisipasi kemungkinan pelanggaran hak yang tadi itu oleh pihak lain. Yang kedua adalah meningkatkan daya kompetisi bagi pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Lalu yang ketiga adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia. Itu saja Pak, terima kasih. Baiklah, itu tadi wawancara saya dengan salah satu masyarakat mengenai apa sih itu HKI dan apa tujuannya. Dan dari wawancara tadi kita ketahui bahwa masyarakat tersebut, kebanyakan masyarakat masih belum tahu tentang apa itu hukum kekayaan intelektual, apa pentingnya dan apa tujuannya pengaturan mengenai hukum kekayaan intelektual. Padahal perlu kita ketahui bahwa pengetahuan tentang hukum kekayaan intelektual itu salah satu pengetahuan yang paling penting untuk kita ketahui, karena jika kita tidak mengetahui tentang hukum kekayaan intelektual ini, membuat akan tingginya pelanggaran HKI di Indonesia. Selain itu, para pencipta-pencipta ini ketika terjadi pelanggaran hak-hak mereka, tentu saja mereka juga akan jadi jenuh dan mulai tidak bersemangat untuk membuat karya-karya terbaru lagi. Padahal Indonesia sangat perlu banyak pemuda dan banyak orang-orang yang membuat karya-karya untuk bisa memajukan Indonesia ke depannya. Mungkin itu saja dari video saya, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.